selamat datang di YouTube channel aku, Cindy Tefani. Dan hari ini sesuai dengan request kalian, aku akan bahas tentang gigi aku. Ting. Ini kenapa udah rapi, jadi banyak banget yang komen di Instagram, juga di komen YouTube yang kemarin aku nyanyi lagu Dilan. Itu memang di situ gigi aku udah rapi. Banyak banget yang komen gimana caranya Ci, giginya bisa rapi secepat itu, padahal aku belum pernah ada orang yang ngeliat aku di behel kan. Nah maka itu aku pengen kasih tahu ke kalian gimana caranya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa buat like video ini dan subscribe dulu ke YouTube channel aku supaya aku bisa share lebih banyak lagi ke kalian dan juga lebih banyak lagi bisa memberikan hal-hal positif buat kalian. Oke, ini aku kasih tahu ya, ini bukan endorse, aku nggak di endorse sama sekali, jadi semuanya aku bayar. Bener-bener aku share ke kalian secara jujur, dan ini aku nggak dibayar untuk men-share hal ini. Dan aku kasih tahu lagi, di kasus gigi aku ini nih, ini tuh special case banget. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak mengalami hal seperti aku, makanya aku bilang dari sekarang ini special case banget, jadi nggak usah diikutin 100%. Tapi kalau kalian yang mengalami hal kayak aku, kalian bisa ikutin. Jadi pertama aku ceritain dulu kronologisnya. Jadi dulu aku pada saat aku SMA, aku kawat gigi dan giginya tuh udah hampir rapi. Jadi dulu gigi aku tuh caling. Tapi yang terjadi adalah itu aku udah 2 tahun dikawat, giginya udah rapi, tinggal tahun depan itu udah bisa dilepas kawatnya, tapi aku mengalami kecelakaan. Jadi pada saat itu aku ketabrak sama motor, dan kebetulan pas pada saat aku ketabrak itu yang kena adalah bagian gusinya. Jadi gusinya tuh hancur semua di bagian sini. Ini di bagian sini gusinya hancur semua. Nah, jadi gigi aku dulu tuh seperti ini. Ini tuh cetakannya. Ini gigi atas. Jadi begini. Jadi bagian sininya tuh hancur. Ini udah rapi nih sebenarnya giginya. Cuma karena ketabrak ya jatuh. Nah, jadi di sini giginya dulu ketabrak di sini, dan aku sedih banget karena itu tahun depan giginya tuh udah harus dilepas kawatnya, udah rapi. Hal positifnya yang bisa aku ambil, aku bingung, gigi aku tuh gusinya semuanya pada runtuh kan. Nah, tapi bibir aku gak kenapa-napa. Mungkin aku pas ketabrak aku ketawa kali ya, ting gitu. Nah gitu pokoknya. Jadi bibir aku tuh semuanya gak kenapa-napa. Muka tuh gak ada yang kenapa-napa, cuma lecet di bagian sini sedikit, tapi nggak gitu ketara. Sekarang udah hilang, udah hampir hilang. Cuma kalau misalkan kalian ketemu aku langsung, dilihat banget tuh dari deket, mungkin dari jarak 3 cm mungkin kelihatan di sini ada bekas sedikit. Tapi nggak kenapa-napa. Bibir aku pun nggak kenapa-napa. Nggak ada yang sama sekali, puji Tuhan nggak ada yang rusak gitulah intinya. Cuma gigi aku waktu itu yang bikin aku down banget itu karena gigi aku yang harus tanggal, dan lumayan banyak yang tanggal. Nah, akhirnya dokter memutuskan untuk membridge gigi aku. Jadi gigi di bridge itu adalah kayak case untuk beberapa gigi yang tanggal kayak gini. Terus dikasih ini kayak gini. Ini kan gigi atas nih. Gigi atas tanggal. Terus dikasih gigi palsu kayak gini. Nah, dikasih gigi palsu kayak gini, diberikan di sini. Jadi gigi yang ini tuh, gigi yang samping-sampingnya ini diperkecil. Dan waktu itu permanen gigi palsunya, jadi nggak lepas copot. Nah, keuntungan bridge adalah itu tuh dia nggak usah lepas copot dan harganya lebih murah daripada implan. Nah, keuntungannya gitu. Dan kalau kita lepas copot kan agak ribet ya. Dan waktu itu kan aku masih muda, sayang aja kalau misalkan pakai gigi palsu yang lepas copot. Sampai sekarang aku masih muda sih. Terus bahan dari gigi palsu aku yang lama, nah yang lama tuh bahannya kayak gini. Jadi kemarin abis dibongkar gigi palsu yang lama, dibongkarnya 2. Jadi ini giginya ada segini. Nah, giginya kan segini, kelihatan nggak? Nah, giginya kayak gini, tapi dibongkar. Dokternya karena ngebongkar gigi palsu ini tuh lebih lama daripada memasang gigi ini, jadi dibongkar satu-satu belakangnya dulu, baru ininya. Bahan dari giginya ini tuh kayak bahan metal gitu loh. Nih, bahannya kayak gini, besi gitu, kuat banget, dilapisi porcelain. Ini kuat banget bahannya. Tuh, dalamnya gini. Tapi karena pada saat itu harga gigi ini tuh lebih murah, jadi tuh agak ada item-itemnya dalamnya. Item-itemnya tuh keluar. Jadi kalau kalian perhatikan gigi aku ada item-itemnya, itu bukan karena aku ngerokok atau aku minum alkohol, tuh sama sekali enggak. Jadi bener-bener itu pure karena itu efek dari gigi palsunya, itu tuh agak hitam. Nah, jadi gigi palsu ini biasanya yang aku pakai ini, yang bridge ini bisa tahan sampai 10 tahun. Itu tergantung dengan cara kalian menjaga kebersihannya segala macam. Dan ini tuh gigi aku yang aku pakai. Kenapa aku mau ganti? Karena pertama, gigi palsu ini udah 9 tahun aku pakai. Kedua, gigi palsu yang aku pakai bridge-nya ini itu menggeser. Jadi waktu itu kan gigi aku dikawat. Nah, gigi yang sebelah sini
itu kan namanya dikawat, kayak ada 2 gigi yang bagian atas itu dicabut supaya rapih dan supaya bentuknya rapi. Tapi karena aku ketabrak, itu tuh bagian longgarnya itu, bagian yang dicabut itu masih segini, masih kayak sisa dikit gitu loh. Nah dia menggeser semuanya, ngegeser. Jadi pas ngegeser akhirnya gigi aku yang sebelah sini makin lama makin maju dan makin ke depan gigi palsunya. Jadi bridge-nya tuh makin lama makin ke depan. Kalau kalian lihat fotonya seperti ini pada saat itu, makin ke depan kan giginya. Jadi tuh karena makin ke depan makin ngeganggu juga. Apalagi aku tiap hari di kamera banyak banget yang komen, Cici giginya rapiin aja, Cici giginya rapiin. Nggak bisa segampang itu dibehel, dirapiin, nggak bisa segampang itu. Kalau kalian giginya masih utuh, aku sarankan untuk kalian behel. Tapi kalau misalkan dalam kasus aku nggak bisa behel, mungkin bisa tapi kayak lebih ribet dan lebih lama. Akhirnya dokter menyarankan aku pergi ke satu dokter. Kalian bisa cek dokternya, ini ada di deskripsi bawah. Itu aku kayak kasih linknya, link dokternya. Itu namanya Iman Jayadi Dental Clinic. Itu kira-kira ada di daerah Jakarta Pusat, di daerah Cideng gitu lah pokoknya. Dokter ini bukan dokter kecantikan, ini bukan klinik kecantikan sama sekali. Juga klinik ini tuh bener-bener klinik kesehatan gigi yang bener-bener mengutamakan masalah-masalah gigi secara kesehatan ya, bukan kecantikan. Jadi aku waktu itu memutuskan buat ke dokter ini karena pertama, aku tuh butuh gigi yang sehat. Aku nggak tahu dalam giginya ini seperti apa, yang ininya nih, gigi-gigi yang dikecilin ini, karena udah kelamaan ditutup, aku nggak tahu kondisinya seperti apa. Jadi aku butuh dirawat. Dan juga maka itu pertama kali yang aku lakukan sama dokter ini adalah perawatan saraf gigi yang sebelah ini, yang depan. Yang ini, perawatan saraf gigi yang ini. Gigi aku dicetak dulu, aku di ronsen dulu giginya, aku ronsen gigi. Terus aku kasih hasil ronsennya ke dokter ini, terus gigi aku dicetak. Dan dia tahu masalahnya seperti apa. Nah ini hasil cetakannya. Nah terus dari cetakan ini, cetakan yang udah dia rapiin ya, dari cetakan ini dia berusaha buat merapikan gigi aku. Kayak maksudnya dia, oh ini berarti harus ada ditambahin. Jadi kalau kalian ngelihat gigi aku yang lama kan agak panjang pendek gigi depannya, gigi paling depannya ditambahin di sini, terus dikikis di bagian gigi ininya, gigi sebelah sininya, yang ini dikikis supaya diisinya nanti jadinya begini. Nah jadinya lebih rapi kalau dari samping. Jadi dia giniin, terus dia kasih yang bagian-bagian mana yang perlu ditambahkan, jadi lebih rapi nantinya. Dan jangan salah, perawatan saluran akar dari proses aku ngituin gigi ini itu kira-kira aku mulai dari Juli 2017 dan sekarang ini Februari 2018. Jadi bener-bener lumayan kayak hampir 6 bulan gitu lah aku merawat semuanya, kayak perawatan saluran akar. Kenapa lama? Karena perawatan saluran akar itu, kalau misalkan dokternya cepet-cepet, itu berarti kalian harus punya banyak pertanyaan, itu benar udah bersih atau belum. Bagusnya ini, dokternya ini tuh sangat telaten banget dan sangat benar-benar teliti. Kalau menurut dia belum bersih, belum sempurna, dia tuh nggak mau mengambil tindakan. Jadi saluran akar aku bener-bener dibersihin. Tahu dari mana bersih atau enggaknya itu dari pertama basah atau enggak, kedua dari bau. Jadi kalau misalkan selama beberapa bulan, 1-2 bulan punya kita saluran akarnya kering, bagus, dan nggak bau, itu berarti udah bener-bener bersih. Sedangkan kalau misalkan masih meninggalkan bau, terus masih ada basah, ada cairan-cairan segala macem, itu biasanya cairan dari kita makan, bekas makanan atau apa, berarti itu masih ada yang bocor dan itu masih belum bersih dan harus dibersihkan lagi. Seperti itu. Nah, waktu giginya udah jadi pun, itu tuh aku berkali-kali datang, kira-kira 3 kali buat ngecek warnanya. Apakah warna gigi ini aku udah sama kayak warna gigi sampingnya atau belum. Karena dokternya, ini kan aku akan pakai sama bertahun-tahun ke depan gigi ini. Jadi dokternya pengen aku tuh puas dan juga sama hasil giginya, dan juga kayak maksudnya suka gitu sama hasilnya. Nah, jadi ini juga waktu itu aku dikasih gigi palsu sementara yang bisa lepas copot. Ini gigi palsu itu bisa lepas copot. Tapi gigi palsu lepas copot ini itu bahannya dari plastik, kayak plastik gitu, dan warnanya lebih kuning. Ini tuh cuma ada 1 warna. Nah, lebih kuning daripada gigi asli aku. Jadi kalau misalkan pada saat kalau kalian ada di satu video aku dimana gigi aku tuh warna sebelahnya sama sebelahnya tuh beda, itu karena gigi yang ini itu lebih kuning daripada ini tuh waktu itu aku lagi pakai gigi palsu sementara nih. Nah, sekali lagi ini special case ya. Jadi aku tuh melakukan ini karena memang dulu aku pernah mengalami kecelakaan yang memang membuat gigi aku tuh jadi harus tanggal dan harus diganti dengan yang palsu. Dari lubuk hati aku juga aku nggak mau punya gigi palsu. Aku pengen semuanya asli, semuanya natural. Tapi namanya orang kan punya ada kekurangan kelebihan, dan juga aku diizinkan mengalami seperti ini, pasti
itu ada hikmahnya yang bisa aku ambil. Dan aku mau mengusulkan buat teman-teman semua supaya kalian yang masih punya gigi utuh, gigi asli, kalian bersyukurlah. Cara bersyukurnya itu dengan cara gimana? Kalian rawatlah gigi kalian, jaga kebersihannya, kalian sering-sering sikat gigi, dan juga kurangi makanan-makanan yang manis. Mungkin buat kalian hal ini sepele, tapi kalau misalkan kalian nggak bener nih, nggak merawat gigi dengan benar, itu akibatnya bisa fatal dan kalian bisa mengeluarkan uang yang nggak sedikit loh. Ini uangnya yang dikeluarkan tuh pokoknya nggak sedikit, dan itu malah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau menurut aku sih seperti itu. Nah, jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari, dan juga selain itu jaga diri, karena percuma kalian kalau misalkan udah melakukan semuanya nih, menjaga kesehatan, terus tiba-tiba amit-amit ada apa-apa ya seperti yang aku alami. Itu amit-amit banget ya, semoga itu nggak terjadi lagi di aku dan juga di kalian. Jadi ya udah jaga diri yang baik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat share video ini, juga like dan komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe juga ke YouTube channel aku supaya aku bisa share juga lebih banyak hal kepada kalian. Dan jangan lupa juga komen di bawah, ceritain masalah gigi kalian tuh yang kalian alami seperti apa. Kayak gitu. Terima kasih semuanya. Dadah.